Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori relativitas. Subbab-subbab yang akan dibahas terdiri dari 10 subbab. Di antaranya ada postulate, measuring an event, the relativity of simultaneity, the relativity of time, the relativity of length, the Lorentz transformation, some consequences of Lorentz equation, the relativity of velocities, Doppler effect for light, a new look at momentum, dan a new look at energy. Yang pertama, postulate. Jadi, postulate untuk relativitas ini terdiri dari dua. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Jadi, kita tidak dapat mengetahui objek mana yang bergerak dan objek mana yang diam, karena pernyataan tersebut berbeda-beda tergantung sudut pandang pengamat, di mana pengamat selalu diam dan alam di sekitar yang bergerak mengelilinginya. Misalnya, seseorang berinisial A berada di dalam pesawat dan seseorang berinisial B berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam pada suatu tempat dan permukaan bumi lah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, permukaan bumi tempat dia berpijak yang tetap diam, dan pesawat dengan presisi A di dalamnya yang bergerak. Lalu yang kedua, ada the speed of light postulate, di mana cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Lalu ada measuring an event. Jadi, untuk mengukur suatu peristiwa diperlukan 3 hal. Yang pertama, the space coordinate atau jarak. Yang kedua, the time coordinate atau waktu. Dan yang ketiga, the space-time coordinate. Lalu, ada the relativity of simultaneity. Jadi, teori simultanitas mengatakan bahwa sebuah kejadian yang berlaku pada space yang berbeda walaupun terlihat terjadi pada waktu yang bersamaan atau tidak absolut. Lalu ada relativity of time atau dilatasi waktu. Apa itu dilatasi waktu? Dilatasi waktu adalah terjadinya perbedaan perhitungan waktu yang diakibatkan oleh dua hal. 1. Kecepatan. 2. Gravitasi. Rumusnya adalah delta T sama dengan gamma kali delta T0 sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali delta T0. Lalu ada the relativity of length. Jadi, dilatasi panjang terjadi ketika sebuah objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Rumusnya yaitu L0 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali L. Atau L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 1 per K kali L0 sama dengan L0 per K. Lalu ada the Lorentz transformation. Jadi, pada transformasi Galileo, telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama, yaitu T sama dengan T aksen. Nah, hal inilah yang menurut Einstein tidak benar. Selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak relatif adalah tidak sama. T sama dengan T aksen. Nah, di sini ada study case. Jadi, pada transformasi Lorentz di gambar itu, S aksen sama dengan gamma kali X min V kali T, Y aksennya sama dengan Y, dan Z aksennya sama dengan Z. Dan di sini, T aksen tidak sama dengan T. Kebalikan dari transformasi Lorentz adalah X sama dengan gamma kali X aksen ditambah V kali T aksen, Y-nya sama dengan Y aksen, Z-nya sama dengan Z aksen, dan T aksen sama dengan T. Faktor pada kedua persamaan di atas adalah sama.
karena tidak ada perbedaan antara kerangka S dan S aksen, dan tidak ada perbedaan antara koordinat Y aksen, dan Z aksen. Hal ini dikarenakan kerangka acuan S bergerak ke arah sumbu X positif pada kerangka S dengan kecepatan tetap sebesar V1. Yang berbeda adalah T dan T aksen. Perbedaan ini dapat kita lihat jika kita mensubstitusikan persamaan X aksen ke dalam persamaan X, sehingga kita dapatkan yaitu T aksen sama dengan gamma kali T ditambah 1 min gamma kuadrat kali X per gamma kali V. Jadi, di sini ada permisalan. Misalkan kecepatan Hasan berjalan terhadap kerangka acuan S aksen diganti dengan cahaya, yaitu V aksen sama dengan C. Maka, menurut postulat Einstein yang kedua menyatakan bahwa pengamat pada kerangka acuan S akan mendapatkan V sama dengan C. Maka didapatkan X sama dengan C kali T dan X aksen sama dengan C kali T aksen. Dari situ kita dapetin lagi rumus gamma kali X min V kali T sama dengan C dikali gamma kali T ditambah 1 dikurang gamma kuadrat kali X per gamma kali V. Lalu didapatkanlah rumus sebagai berikut. Lalu kita substitusikan, didapatkan rumus berikut ini. Dan didapatkanlah rumus gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi dengan adanya transformasi Lorentz, maka masalah perbedaan pengukuran panjang, massa, dan waktu antara di bumi dan di luar angkasa dapat terpecahkan. Ada juga rumus untuk pair of events, beberapa kejadian. Jadi misalkan ada dua kejadian yang sedang terjadi, itu bisa dihitung dengan rumus Lorentz transformation tertentu, seperti rumus yang terlihat pada slide ini. Lalu ada some consequences of Lorentz equation. Jadi, yang pertama ada keserentakan. Salah satu konsekuensi dari laju cahaya konstan adalah dua orang yang bergerak relatif satu sama lain tidak akan sepakat apakah dua kejadian terjadi serentak, simultan, atau tidak. Lalu yang kedua, dilatasi waktu. Contohnya, Ahmad menyantap makan siangnya di dalam kereta selama waktu delta T aksen. Nah, selama makan, Ahmad tetap duduk di kursinya. Dengan demikian, perubahan posisi Ahmad selama makan menurut kerangka kereta adalah delta S aksen sama dengan 0. Selang waktu Ahmad makan, menurut Budi yang berada di stasiun adalah delta T sama dengan gamma dikali delta T aksen dikurang V kali delta X aksen per C kuadrat sama dengan gamma dikali delta T aksen. Jika delta T0 adalah selang waktu dua kejadian yang terjadi di dalam kereta, diukur oleh pengamat di dalam kereta, maka selang waktu dua kejadian tersebut diukur oleh orang di stasiun adalah delta T sama dengan gamma dikali delta T0. Nah, karena gammanya itu lebih dari sama dengan 1, maka delta T-nya lebih dari sama dengan delta T0. Besaran delta T0 sendiri disebut sebagai waktu proper atau proper time, yaitu selang waktu dua kejadian yang diukur oleh pengamat yang ikut bergerak bersama kejadian tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita meninjau posisi jendela kereta, Ahmad berada di dalam kereta. Menurutnya, posisi kursi jendela ke-1 dan ke-3 masing-masing S1 aksen dan X3 aksen. Nah, kedua jendela itu LA sama dengan delta S aksen sama dengan X1 aksen dikurang X3 aksen.
Nah, Budi yang berada di stasiun mengukur jarak antara jendela dengan menentukan posisi kedua jendela saat T tertentu dan menghitung selisihnya. Dan di sini dia menggunakan transformasi Lorentz, yaitu delta T aksen sama dengan gamma dikali delta X dikurang V dikali delta T. Nah, di sini jaraknya si Budi ngitungnya delta X sama dengan delta T aksen per gamma atau LA per gamma. Terus yang ketiga ada kontraksi panjang. Jadi, panjang yang diukur oleh Ahmad adalah panjang proper atau L0. Benda sepanjang L0 jika bergerak dengan laju V akan mengalami kontraksi hingga panjangnya berubah menjadi L sama dengan L0 per gamma. Nah, seperti tadi, karena gamanya itu lebih dari sama dengan 1, maka L itu akan kurang dari sama dengan L0. Nah, besaran L0 di sini disebut sebagai panjang proper atau proper length, yaitu panjang suatu benda yang diukur oleh pengamat yang ikut bergerak bersama benda. Lalu, ada the relativity of velocities. Jadi, di sini ada rumus yaitu VAC sama dengan VAB tambah VBC per 1 ditambah VAB kali VBC per C kuadrat, di mana VAC adalah laju objek A terhadap objek C, VAB adalah laju objek A terhadap objek B, FBC adalah laju objek B terhadap objek C, dan C adalah kecepatan cahaya. Lalu ada Doppler effect for light. Jadi, seperti gelombang-gelombang anggota spektrum elektromagnetik lainnya, di ruang hampa atau vakum, cahaya merambat dengan laju C yang dirumuskan dengan C sama dengan mu per epsilon. Di sini mu 0 adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4pi kali 10 pangkat 7 Weber per ampere kali meter. Dan epsilon adalah permitivitas vakum yang nilainya 8,85418 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Nah, dari sini diperolehlah nilai laju cahaya, yaitu 2,99792 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, sebagai gelombang, cahaya juga mengalami efek Doppler, yaitu pergeseran frekuensi akibat gerak relatif antara sumber cahaya dan pengamat. Frekuensi cahaya yang diterima pengamat akibat efek Doppler atau FP dapat didekati dengan rumus FP sama dengan C per C plus minus Vs dikali Fs. Di sini C itu laju cahaya, Fs itu frekuensi cahayanya, sedangkan Vs adalah laju relatif sumber cahaya terhadap pengamat. Nilai Vs positif jika gerak relatif itu bersifat makin menjauh, dan nilai Vs bernilai negatif jika gerak relatif itu bersifat mendekat. Nah, persamaan sebelumnya berlaku juga untuk gelombang elektromagnetik lain, seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Efek Doppler ini menjadi pertimbangan penting di bidang astronomi untuk menganalisis data observasi para astronom. Dengan mengamati warna cahaya bintang-bintang jauh, dapat disimpulkan apakah bintang itu bergerak mendekati ataukah menjauhi kita. Nah, di sini ada gambar fenomena efek Doppler yang menjadi pertimbangan para astronom dalam menganalisis data observasi. Lalu ada a new look at momentum. Jadi ada dua, ada classical momentum dan relativity momentum. Pada classical momentum, apabila V mendekati C, rumus momentumnya adalah M kali V atau M kali delta X per delta T. Di sini P itu adalah momentum, M-nya adalah massa, V adalah kecepatan bergerak partikel, dan delta T waktu yang dibutuhkan partikel bergerak dilihat dari sudut yang bergerak mengikuti partikel, serta delta X yaitu jarak benda yang bergerak dilihat dari sudut yang diam. Nah, untuk yang relativity momentum, itu ketika V mendekati C, rumus momentumnya adalah M kali V sama dengan M kali delta X per delta T0 atau M kali V kali gamma sama dengan M kali delta X per delta T kali gamma. Di sini keterangannya sama saja, yang membedakan hanya ada gamma di sini. Gamma di sini adalah faktor Lorentz. Lalu ada a new look at energy. Di sini dibagi jadi 3, yaitu energi massa,
energi kinetik, dan energi total. Yang pertama ada energi massa atau rest energy, itu E0 sama dengan mc kuadrat. Di sini satuan massa atomiknya 1,6605386 kali 10 pangkat min 27 kg. Untuk energinya itu 1,602176462 kali 10 pangkat min 19 joule. Dan konstanta C kuadrat itu sama dengan C kuadrat sama dengan 931,494013. Terus untuk energi kinetik yang klasiknya itu K sama dengan setengah mv kuadrat, dan untuk relativitas itu K sama dengan mc kuadrat dikali gamma dikurang 1. Untuk energi total, E sama dengan E0 ditambah K atau E sama dengan M gamma C kuadrat. Lalu ada perubahan N0 pada reaksi nuklir atau kimia, di mana total inisial sama dengan total final. Berarti E0 sama dengan N0 tambah Q. Berarti MIC kuadrat sama dengan MFC kuadrat ditambah Q. Dari sini kita bisa dapat Q sama dengan min delta MC kuadrat. Apabila E0-nya tinggi dan hasil Q-nya positif, berarti dia mengeluarkan energi. Tapi kalau E0-nya rendah nilainya dan Q-nya negatif, berarti sistem menyerap energi. Lalu ada juga hubungan relativitas momentum dengan energi relativitas yang dapat kita dekati melalui rumus PC kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah 2 kali K kali MC kuadrat. Nah, hubungannya dengan total energi adalah E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah MC kuadrat dikuadratkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.